Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita hadiahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Hanif Al-Qadri sebagai pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar leadership atau kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Setiap orang merupakan khalifah, artinya pemimpin, minimal pemimpin untuk memimpin dirinya sendiri. Secara teoritik, kepemimpinan itu adalah leader. Berasal dari kata leader artinya pemimpin. Menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang banyak agar mau diarahkan dan mau bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pemimpin itu adalah orang yang menjadi pemimpin yang akan mengarahkan. Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain yang ada di dalam sebuah kelompok atau organisasi sehingga mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diharapkan. Artinya, kekuasaan yang kita miliki sebagai seorang pemimpin itu harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya di masa depan. Kepemimpinan merupakan sebuah proses, aktivitas, pengaruh, dan kekuasaan terhadap orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi secara keseluruhan untuk melakukan pekerjaan sesuai apa yang kita perintahkan. Kepemimpinan atau leadership adalah sebuah ilmu atau seni dan proses karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memimpin. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang banyak sehingga mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke materi kepemimpinan pendidikan. Educational leadership menurut Russell menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah tingkah laku seseorang pimpinan pendidikan dalam menggerakkan orang-orang agar mau melakukan perannya secara aktif untuk kegiatan-kegiatan, untuk mengembangkan staf atau sumber daya manusia, memperbaiki untuk kerja pengajaran, melakukan kepemimpinan pelajaran secara langsung pada guru, meyakinkan bahwa kerja mereka di kelas harus dievaluasi dan menjadi model yang efektif. Jadi, konsep kepemimpinan pendidikan adalah konsep pendidikan sekolah sebagai satuan pendidikan tersebut. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah organisasi. Agar anggota mau melakukan apa yang kita perintahkan, sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Itulah keunikan dari sebuah kepemimpinan tersebut. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai kepemimpinan pendidikan ini. Yang pertama, menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh antar pribadi atau proses komunikasi untuk mempengaruhi agar mereka mau mengerjakan apa yang kita perintahkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
menurut Jacob dan Jack West yang menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan adalah sebuah proses yang memberikan makna pada kerjasama yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga, yang kemampuannya itu untuk memimpin dan mencapai tujuan bersama, khususnya tujuan dari sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk unsur-unsur kepemimpinan. Apa-apa aja sih unsur-unsur kepemimpinan tersebut? Yang pertama ada followers atau pengikut. Yang kedua ada leader, artinya pemimpin. Yang ketiga ada goals atau tujuan. Nah, unsur-unsur kepemimpinan itu adalah pengikut. Kalau misalnya tidak ada pengikut, siapa yang akan melaksanakan apa yang kita perintahkan? Kalau misalnya tidak ada pemimpin atau leader, nah siapa yang akan mengarahkan apa yang hendak kita capai? Sedangkan kalau tidak ada goals atau tujuan, bagaimana apa yang mau kita tuju? Kalau misalnya tidak ada unsur-unsur kepemimpinan dari 3 hal tersebut. Kepemimpinan melibatkan banyak orang. Itu artinya followers. Kepemimpinan adalah melibatkan banyak orang. Artinya itu followers. Sedangkan kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan. Artinya leader. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk dan kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut atau orang lain dengan proses dalam leadership. Kepemimpinan adalah nilai. Kepemimpinan terkait seberapa besar kemampuan seseorang pemimpin agar bisa mempengaruhi para followersnya, sehingga orang-orang yang dipimpinnya itu mau dipengaruhi terhadap apa yang kita inginkan atau tujuan dari goals tersebut. Keberhasilan seorang pemimpin pada situasi atau kondisi tertentu belum tentu sama pada kondisi sebelumnya. Jadi, mustahil jika satu kali jadi pemimpin maka akan menjadi pemimpin selamanya secara berhasil atau sukses terus-menerus. Proses itu akan selalu berubah. Siapa yang mampu meyakinkan banyak orang akan berhasil menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi karyawan agar mau bekerja dengan penuh semangat sehingga tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana, dapat dicapai secara mudah atau secara optimal. Seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tegas, yang bisa bertanggung jawab mengarahkan semua orang yang ada di dalam organisasi untuk melaksanakan sesuai apa yang kita perintahkan. Tapi pemimpin yang selalu marah atau killer itu juga tentu tidak baik untuk setiap anggotanya, karena kekerasan hanya akan mempengaruhi produktivitas pekerja. Pada awalnya saja, produktivitas kerja selamanya tidak akan terjamin jika pemimpin tersebut terlalu pemarah atau killer. Karena apa? Karena karyawan tidak akan merasa senang, tapi mereka hanya takut kepada pemimpin tersebut sehingga mereka tidak merasa antusias untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, bagaimana seorang individu itu ikhlas untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita perintahkan dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk tugas seorang pemimpin. Apa-apa aja tugas seorang pemimpin tersebut? Tentu banyak sekali tugasnya, baik itu untuk lembaga maupun untuk setiap anggota yang ada di dalam sebuah organisasi. Kita ambil pendapat menurut James A.F. Stoner. Tugas seorang pemimpin tersebut ada beberapa. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua,
Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan anggotanya dan lembaganya. Yang ketiga, pemimpin adalah menyeimbangkan pencapaian tujuan dengan prioritas. Jadi pemimpin tersebut tidak hanya mengutamakan terhadap apa yang menjadi tujuan organisasi, tapi juga memperhatikan setiap anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai secara maksimal. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analisis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin adalah manajer, dan manajer adalah seorang mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politis yang diplomat. Pemimpin membuat keputusan yang sulit untuk hal-hal tertentu. Semua itu butuh eksekusi terakhir terhadap seorang leader. Jadi, menjadi seorang pemimpin adalah tanggung jawab yang besar, teman-teman. Baik itu untuk diri sendiri maupun semua anggota yang ada di dalam organisasi. Sehingga tanggung jawabnya kepada tujuan organisasi tersebut. Jadi, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab dan tidak boleh lupa akan tanggung jawab tersebut kepada organisasinya. Baiklah, sekian dulu pembahasan materi kita hari ini. Saya Naila Zulfa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.